Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Ahzab surat 35 ayat surat 33 ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal والمؤمنات والقانتين والقانتات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات والصابرين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا
wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum yang akhirannya ya nun itu buat laki-laki, yang akhirannya ta itu buat perempuan. Ayat ini bisa dikaitkan dengan pertanyaan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, kenapa di Al-Quran selalu disebut itu kaum laki-laki,
kaum perempuan tidak disebut. Nabi tidak menjawab. Tiba-tiba selang beberapa waktu Ummu Salamah mendengar Nabi berceramah di mimbar dengan keras. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, membaca ayat ini, al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya. Artinya ini mengajarkan kesetaraan gender dalam Islam, tapi tentu standarnya bukan standar orang barat. Gender itu Pak, peran. Kalau saya katakan bapak laki-laki, ibu perempuan, itu mah bukan gender, itu mah seks, status seks, ya, jenis kelamin. Jadi kalau saya katakan bapak kepala rumah tangga, istri bapak ibu rumah tangga, tak gender. Di barat itu didoktrin sekarang gender equality, kesetaraan gender. Bapak kepala keluarga, perempuan pun kepala keluarga. Ibu rumah tangga, bapak pun jadi bapak rumah tangga. Ya kudu setara. Hak cerai ada di bapak, maka perempuan pun berhak untuk memiliki hak cerai. Hak menikahkan ada di bapak, maka perempuan pun berhak untuk menikahkan. Khatib Jumat teng bapak-bapak wae karunya mubalighah versi Sri nganggur. Bulan Ramadan sepi job. Bapak-bapak mau loba job nepikeun ka Idul Fitri, aya mubalighah versi Sri, mubalighah pemudi karunya. Tah kitu mikirna si Panji Gumilang teh. Raku cenah imam teh laki wae, termasuk posisi staf di sejajarkan laki awes keun cenah sarua. Tidak ada bedanya. Nah, itu gender equality perspektif barat yang mengajarkan bahwa lelaki dan perempuan harus sama dalam segala-galanya. Dan itu sekarang yang menjadi krisis populasi di barat, di Jepang dan di Korea. Jepang dan Korea itu dulu terkenal budaya timur, Cina. Bapak-bapak mungkin masih ingat istilah budaya timur teh, perkataan Ibu Megawati kan, dulu ketika tahun 98 ditantang debat tidak sesuai dengan budaya timur. Budaya timur teh anggun, santun, tidak senang berdebat, tidak senang berpolemik. Itu budaya timur. Menyesuaikan dengan tradisi, ya, menjunjung tinggi adat istiadat, itu budaya timur. Yang ini semua di barat sudah dilabrak dengan sekularisme. Sekularisme itu melabrak tiga hal. Satu, melabrak adat istiadat, karena adat istiadat itu tidak ilmiah. Yang kedua, melabrak nilai-nilai agama, karena nilai-nilai agama tidak ilmiah. Sekularisme itu, masyarakat sekuler itu masyarakatnya harus ilmiah. Segala sesuatu kudu karti wakaf, arah maju. Yang ketiga, sekularisme itu melanggar mitos. Kalau bah mitos mah ya halus, jadi teu malalu syirik gitu. Jadi segala sesuatunya diteliti. Siga bapak-bapak mau jalan-jalan ka Kawah Putih kan, pan baheula teh taran nungguan ngaliwat ka dinya nah lantaran roh ngumpul. Untung si Belanda sekuler, si Belanda mah teh percaya roh. Jadi taliti aya naon, oh si oreng aya kawah belerang gitu. Jadi manuk-manuk mukadanya para raek kararuateun baheula. Nah itu sekularisme itu termasuk melanggar adat istiadat. Maka adat yang selalu membentuk perempuan itu sebagai pelengkap bagi laki-laki itu dilabrak masyarakat sekuler.
Tapi mereka lupa bahwa Allah tadi bedana urang jeung barat. Kita sudah menerima wahyu. Allah sudah menurunkan wahyu yang membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya, dari sesat menuju petunjuk. Tak orang barat mah teu boga eta. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dari orang barat mah auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Jadi bermaksud keluar dari kegelapan, kan disebut lagi dark age, ya, abad kegelapan menuju renaissance, ya, enlightenment. Maksudnya mah abad pencerahan, ngaracaang cenah gitu. Ku Al-Qur'an disebutkeun maranena tinu poek pindah kanu poek. Buktinya sekarang di barat, di Eropa, di Korea, di Jepang, dan di Cina krisis populasi. Kenapa krisis populasi? Karena perempuan ingin seperti laki-laki, bebas dari hamil, bebas dari melahirkan, bebas dari menyusui. Tapi esek-esek mah hayang, ya, maka mereka siap untuk esek-eseknya, tapi nggak mau punya anak. Nyala teu make kondom kadituna nyewa pelacur, ya, pelacur lalaki. Sarua lalaki oge tidak pemajikan boga anak deui geus we nyewa pelacur awewe. Maka yang marak jadi pelacuran. Ketika pelacuran marak, tata nilai masyarakat hancur. Budak kan teu buku sahabapana, teu buku indungna. Itu sesuatu yang primordial bagi seorang manusia. Urang teh butuh status saha bapa, saha ibu. Ketika seseorang nggak jelas status siapa ayah, siapa ibu, wah itu tuh menyiksa batin. Akibatnya mereka banyak yang keluar lewatna kanu esek-esek deui, kanu narkoba, kanu LGBT. Perempuan yang ingin bebas dari hamil, melahirkan dan menyusui sampai menyapri itu, maka melahirkan generasi perempuan yang susah melahirkan anak. Non ngaranna teh child free teh non Pak, bebas anak. Untung si eta hirup oge kudunya manehna paeh ada yang bebas anak. Dan itu sekarang mulai masuk ke influencer cenah muslim, sebutnya cenah muslim berada di jilbab. Nu kuliah di Jepang, nu kuliah di Perancis, di Inggris. Kawinna mah kawin, tapi sepakat tuh tidak punya anak. Sampai usia bosen we maranehna geus matang karir ge geus karolot, biasana mah heran boga budakna teh. Nah, ini yang menyebabkan di Eropa krisis populasi. Krisis populasi itu berdampak pada krisis agamawan. Pan tadi teh jelema nu lahir geus teu puguh statusna. Jadi pendeta teh semakin berkurang dan teu jelas teh tata normana. Jadi lahir generasi-generasi anu teu jelas. Dan sekarang fakta itu real. Gereja-gereja banyak yang dijual. Poe minggu teh lain minuan gereja, ngadon minuan stadion Old Trafford, nya Etihad Stadium, Emirates Stadium, Santiago Bernabeu. Ada minuan sirkuit Kararoso, gereja teh. Gereja teh dipake teh ngan 2 kali we, mun kawin jeung paeh. Diurangi mirip-mirip lah di sekarang itu. Ingat ka masjid teh mun kawin jeung paeh. Di luar eta mah teu arari ngan mending kita mah masih ada ya kegiatan di masjid-masjid. Mereka sudah hampa kegiatan. Ya, nu saminggu sakali ge untung geuning. Nya jika gereja di Situ Aksara untung geuning saminggu sakali aya. Karena kultur di Indonesia keluarganya masih bagus, ya struktur keluarganya. Ayah, ibu, anak teh masih terjaga dan itu yang menyelamatkan kebutuhan pengakuan mereka. Nah di Barat, di Korea, di Jepang itu sudah langka yang begitu.
Di Prancis mah Pak, ibu-ibu nu siap ngalahirkeun sarua di Jepang sekitar 10 juta digaji. Lah geus teu kudu gawe nyen budak we pun. Bahkan warga negara Prancis asli sampai kuliah S1 bisa bebas biaya. Tah ayeuna mimiti dirobah ku si Macron mata loba demo di mana-mana si eta liberal. Jadi liberal propaganda beda jeung meme-meme sosialis Prancis itu. Di Jepang sama, di Korea sama. Jadi di sisi lain umat Islam KB keluarga berenjak walal bawa anak. Di membatasi kelahiran padahal masih kena bisa itu teh bid'ah. Jadi nadali lagi cek Nabi tazawwajul waludal wadu, nikahi istri yang siap melahirkan banyak anak dan penyayang. Loba budak ai gawe nama makan menyasar waweli. Jadi di Islam justru diajarkan untuk banyak anak, bahkan kalau bisa nambah istri. Jadi nambah bibi ya, semakin banyak keturunan. Ini memanas ngecan ayah. Sing tarik ustaz. Saat diajar kan jika Anas bin Malik kan ketika wafat Anas bin Malik, Jubair bin Al-Awam anaknya 18, 9 laki-laki, 9 perempuan dari 4 istri. Jadi banyak anak kan berkah. Insyaallah orang Islam mah tukang ngaji membudak lagi jaradi berjuang sok lihat ya, saya lihat di semua, mau di NU, di Muhammadiyah, di Persis yang menguatkan jamnya itu kan itu keturunan. Nah, keluarga Pak Haji Asep, ya, keluarga Ustaz Anas, keturunan apa jadi para pejuang di mana-mana nyebarkeun dakwah. Keluarga Ustaz Lukman, keluarga si bapak, bukan dari keluarga dengan banyak anak keturunan, dia mengokohkan dakwah. Dari dulu begitu sunnah. Jadi bapak budak nang karek hiji kedua tambah deui Pak. Esen apa tambah bibir. Demi Islam ini. Nah, di Islam itu ada kesetaraan gender tapi dalam amal. Dalam status sosial kan kalah kumage kata Siti Maryam walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak bisa disamakan dengan perempuan. Perempuan bukan laki-laki, laki-laki bukan perempuan. Masing-masing ada kodratnya. Laki-laki di mana, perempuan di mana. Makanya dalam Islam ibu itu 3 kali derajat lebih mulia dibanding bapak. Karena 3 hal: hamil, melahirkan, menyusui. Hari ayeuna ibu-ibu na arem kieu, ibu-ibu pun dan sablem mungkin. Ibu-ibu gandam. Di antaranya ayat ini ya menyebutkan jadi mau laki mau perempuan asal amalnya sama berkualitas itu di hadapan Allah sama. Cuma di hal-hal lain terkait sosial yaitu kembali ke aturan hukum Islam. Imam kan nggak boleh perempuan kecuali kalau di rumahnya boleh asal perempuan itu paling hafal Quran. Nah, jangan didinya ayah bapak-bapak, pembantu laki-laki, ada anak laki-laki, boleh perempuan jadi imam tapi di rumahnya saja. Kalau di masjid nggak bisa. Terus dibedakan, wajib Jumatan laki-laki, perempuan tidak wajib. Nah ini ada aturannya di Islam, mana yang disetarakan, mana yang dibedakan. Yang kedua, maksud ayat ini adalah ajaran buat kita bapak-bapak bahwa kita belum sempurna dalam beragama lamun kakara urang pasangan kita belum sama dengan kita. Meskipun itu berat. Kemudian di ajaran Al-Qur'an. Mungkin nu berat teh bapana soleh, istrina teu soleh. Toa lobana mah sabalikna. Si
ibuna mak rajin tahajud, rajin ngapalkeun Quran. Bapana mah nyo HP we dipenting. Jadi ini ajaran agar kita seimbang antara suami dengan istri. Yang pertama al-muslimina wal muslimat, lelaki yang Islam, perempuan yang Islam. Wal mu'minina wal mu'minat, lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Ibnu Katsir memberikan catatan, muslim itu dasar masuk Islam. Nanti naik level jadi mukmin, ya, karena beda antara iman dan Islam. Islam itu baru dohir, sholat, syahadat, zakat, saum, haji. Kalau iman itu sudah kebatin. Makanya orang Arab gunung yang gak ikut perang dan ingin diakui iman, kata Allah, bal qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kalian baru Islam karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Wal qanitina wal qanitat, kunut itu artinya at-ta'ah fi sukut, tetap taat dalam keheningan, meskipun sendiri, meskipun gak ada atasan, meskipun gak ada siapa-siapa, taat. Ini juga level lebih atas daripada mukmin. Dan kunut di dalam Al-Quran surat Az-Zumar itu ditandakan dengan sholat malam dan sholat siang yang lama. Makanya disebut kunut, kunut subuh. Kenapa disebut kunut? Karena itidalnya lama. Jadi kalau kita standar sholat siang atau sholat malam belum sama dengan standar syariat, ini belum qanitin wal qanitat. Standar sholat subuh kan sudah sering kita bahas, sholat duhur. Terus standar sholat malam, alhamdulillahnya diatauin minimal ayalah nya dina sabulan teh sawengi, dina satahun sawengi ngalaman. Tapi bagusnya itu terus diamalkan. Dan bapak-bapak jangan terhalang belum hafal Quran, meuli we Quran badag baca sarokaat 2 halaman, cangkul bari diuk dina naon meuli nya korsina juga di Masjidil Haram. Di mana meulina di Lajada. Qur'anna meuli nu badag di mana di Shopee. Ayah, jadi jangan terkendala karena belum hafal Al-Quran. Boleh, sahabat, para tabiin juga sholat malam itu sambil lihat mushaf itu silakan, karena targetnya qanitin qanita. Itu di surat Az-Zumar, amman wa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbih. Kemudian yang berikutnya wasodiqin wasodiqat. Sidik itu patokannya jihad. Di surat Al-Ankabut sudah kita bahas tempo hari yang lalu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Nu bener ngaku imanna apa? Cirinya diuji. Apa ujiannya? Baca halaman berikutnya, jihad. Kata Prof. Atif dulu ketika saya masih santri, jihad telir ibarat berjalan ke tengah-tengah ombak. Jadi bapak can jihad, bapak teh di basisir kene keceprekan. Ujiannya kecil, keceprekan. Wah, lempang bisa lompat gini. Coba ke tengah-tengah ombak. Jadi ketika kita masuk jihad, dunia perjuangan, minimal di masjid, itu akan ada banyak gelombang yang akan menguji sejauh mana keimanan kita. Akan ada banyak problem, konflik malah. Tahdidinya kaujina urang teh iman. Wasabirina wasabirat, sabar. Sabar pertama dalam musibah, yang kedua dalam ibadah, yang ketiga dalam jihad. Makanya ayat-ayat jihad, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin.
Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Selalu sabar. Wal khashiina wal khashiat, khusyuk itu tunduk, fokusnya teu malaweung, teu kamana wae salat. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, sedekah. Ini semuanya Pak pakai isim fa'il. Kalau pakai isim fa'il sudah jadi akhlak, sudah jadi kebiasaan. Dan ini kalau merujuk ke hadis, kuncinya di alaikum bisidqi. Jujurlah kita dengan niat kita. Ari urang teh hayang jadi jelema soleh teu. Amun urang jujur hayang jadi jelema soleh bisa. Wah, kalaupun perlu proses, nah di sana kita sabar. Agar menjadi ahli sedekah yang disebutkan yunfikuna fis sarra wad dharra. Keur susah, keur senang bisa, keur susah teu bisa, can mutasaddiqin. Was-shaimina was-shaimat, tukang saum. Kalau disebut tukang saum bulan Ramadan minimal ada Senin Kamis. Kenapa? Karena itu tidak pernah Nabi lewatkan. Mau di masa Nabi saum, mau di masa Nabi tidak saum, Nabi kan saum setiap hari. Tapi ada liburnya. Di masa Nabi libur, Senin Kamis mah tara kaliwat. Tuh bisa jadi barometer. Saya pribadi mengukurnya demikian ke jamaah. Jamaah ieu sok rutin Senin Kamisna, nah itu berarti naik level. Lamun acan can naik level. Nyeletuk. Aduh, cenah usah berat teh hiji naon? Ngarokok. Tah didinya justru ujianna. Jadi bapak dek eleh ku ngarokok atawa dek tunu kalo. Ceuk atuh Senin Kemis mah preula. Ibu urang berada di puting mah teu pre. Wal hafidina furujahum wal hafidhat. Orang yang saum itu mampu mengendalikan syahwat, maka kesananya menjaga syahwat seksualnya. Yang terakhir wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Zikir kepada Allah banyak. Naon banyak teh? Orang munafik itu kalau sholat kata Allah wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikirnya sedikit. Karena kusala, malas. Jadi kalau bapak datang ke masjid can mau ngadan can datang ke masjid can katsiron. Bahkan sok masbuk wae itu can katsiron. Zikir kepada Allah yang banyak itu setiap aktivitas ada zikirnya, minum, makan, ngarokok kareta apa makruh-makruh bismillahan. Cara jadi pahala. Di baju ya, bercermin semuanya ada zikirnya. Zikir pagi, zikir petang, zikir sahur wal mustaghfirina bil ashar. Itu waktu-waktu zikir. Yang ada waktu luang nih sore Jumat itu waktunya zikir. Peluang dijabah doa. Aya di lagu si Nusa jeung si Rara oge. Jadi ini diantara PR buat kita kurikulum kita sudah sampai level mana. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat berikutnya insyaallah disambung dengan ayat yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.